Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Saran advokasi ke pemerintah, tenaga honorer yang tidak bisa seleksi ASN, PNS, dan P3K seharusnya Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer dan P3K 2022. Informasi ini kami kutip dari laman website soloraya.com. Informasinya yaitu saran advokasi ke pemerintah, tenaga honorer yang tidak bisa seleksi ASN, PNS, dan P3K seharusnya. Simak informasinya baik-baik. Berita soloraya.com, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Sutan Rizka Tuanku meminta pemerintah segera atasi permasalahan honorer. Salah satu masalah honorer yang menjadi kekhawatiran bagi APKASI dan para honorer sendiri yaitu tentang nasib mereka ketika tidak bisa ikut serta dalam seleksi ASN baik itu P3K ataupun PNS. Setidaknya ada 5 permasalahan honorer yang disampaikan Ketua Umum APKASI dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pan-RB dan kementerian lainnya. Rapat yang diselenggarakan pada Rabu 21 September 2022 tersebut turut dihadiri oleh sekitar 750 peserta rapat, diantaranya Bupati dengan Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Dengan banyaknya peserta rapat, menurut Sutan menunjukkan bahwa daerah sangat antusias memberikan masukan pada pemerintah agar dicarikan solusi terbaik untuk masalah honorer. Adanya rapat koordinasi tersebut, kata Sutan, merupakan upaya untuk mendengarkan persoalan honorer yang terjadi di daerah terkait. Kapan berharap Pak Menteri Pan-RB yang pernah menjadi ketum APKASI dan Bupati 2 periode memahami permasalahan tenaga non-ASN ini, ujar Sutan. Dilansir berita soloraya.com dari laman Antara, 5 masalah honorer yang perlu diatasi oleh pemerintah menurut Ketua Umum APKASI adalah sebagai berikut. Pertama, tenaga honorer atau non-ASN yang tidak bisa ikut serta dalam seleksi CAT atau Computer Assisted Test dengan batas minimal yang ditentukan untuk dapat lulus harus diatasi pemerintah. Kedua, Sutan mengungkapkan bahwa pemerintah perlu menyusun rentang gaji honorer yang sesuai dengan kemampuan anggaran daerah terkait. Hal ini karena anggaran daerah untuk menggaji honorer terbatas. Dengan adanya rentang gaji yang sesuai, daerah bisa menyesuaikan dengan anggarannya. Ketiga, Sutan menyebut ada masalah terkait tenaga honorer atau non-ASN yang tidak memenuhi kriteria menjadi PNS dan P3K seperti karena kualifikasi pendidikannya tidak terpenuhi. Saran APKASI kepada pemerintah terkait masalah tersebut adalah memberikan honorer kesempatan untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan atau kartu pekerja. Tentunya, pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan minat para honorer yang tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi ASN. Keempat, alokasi formasi P3K juga menjadi salah satu masalah honorer yang perlu diatasi. APKASI menyarankan kepala daerah dapat mengalokasikan formasi P3K sesuai visi dan misi. Hal itu dapat dilakukan dengan menyediakan kontrak kerja sesuai dengan periode jabatan kepala daerah di masing-masing daerah. Kelima, tenaga honorer yang bertugas sebagai tenaga administrasi atau teknis namun tidak memenuhi syarat dalam pengadaan jabatan fungsional perlu dipertahankan. Waktu yang diberikan yakni dalam masa transisi 5 tahun, sehingga para honorer tersebut bisa diangkat menjadi pegawai P3K. Menteri Pan-RB Abdul Azwar Anas mengatakan akan mencari solusi tengah untuk menyelesaikan masalah honorer dengan merangkul bupati yang tergabung dalam APKASI untuk menyatukan persepsi. Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berdoa dan berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.